Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Soli Ummu Zulfa, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Rembang. Kali ini saya akan mengadakan wawancara pra-observasi kepada Ibu Umi Muyasyarah. Kebetulan beliaunya adalah guru mapel sejarah. Baik, Bu Umi, selamat siang. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Untuk hari ini kita akan mengadakan wawancara pra-observasi, nggih Bu. Nanti wawancara pra-observasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan panjenengan nanti ketika melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, nanti saya ketika observasi izin untuk masuk ke dalam kelas panjenengan untuk melakukan observasi atau supervisi pembelajaran di kelas gitu, Bu. Nah, tujuan diadakannya supervisi akademik ini atau observasi di kelas ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran panjenengan nanti di dalam kelas. Nah, mengapa kita perlu melakukan praobservasi, yaitu untuk mengetahui tingkat kesiapan. Jadi tingkat kesiapan ini perlu sekali untuk diketahui agar nanti dapat maksimal ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Gitu nggih Bu nggih. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama itu saya ingin mengetahui apa tujuan pembelajaran yang nantinya akan dicapai oleh Bu Umi. Nanti yang untuk minggu depan gitu, jadi minggu depan nanti Bu Umi bisa masuk di kelas saya, kebetulan di kelas 10H. 10H. Itu saya pada materi Hindu Buddha dan Silang Budaya di Nusantara. 2 jam pelajaran, di situ saya mencantumkan 2 tujuan pembelajaran yang harus mereka kuasai setelah proses KBM nanti selesai. Yang pertama, di mana nanti siswa setelah melakukan pembelajaran dengan PBL, kemudian setelah berdiskusi dan berliterasi harus bisa mengevaluasi teori-teori bagaimana Hindu Buddha itu bisa masuk ke Indonesia. Jadi teorinya yang digarisbawahi. Kemudian tujuan yang kedua, bisa menganalisis pengaruhnya apa Hindu Buddha yang pada masa itu yang kaitannya dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Jadi apa pengaruhnya yang ditinggalkan dari masa Hindu Buddha yang sampai sekarang di tahun 2024 itu masih berhubungan dengan kehidupan anak-anak setiap hari. Jadi yang pertama tadi mengevaluasi dan yang kedua adalah menganalisis gitu. Nah, selanjutnya bagaimana area pengembangan yang ingin Bu Umi capai dalam proses pembelajarannya? Ada 2 Bu yang saya cantumkan di modul ajar. Yang pertama dari pengetahuan, dan itu diperoleh yang pertama mungkin dari saya sumbernya sedikit, terus dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Itu yang pengetahuan. Kemudian yang pengembangan kedua dilanjutkan keterampilan dari presentasi. Jadi kita mau melihat bagaimana anak itu bisa mengemukakan kembali, menceritakan kembali dari hasil diskusinya. Jadi keterampilan public speaking-nya. Jadi tadi yang pertama ada di lingkup pengetahuan dalam proses diskusinya, dan yang kedua ada keterampilan dalam proses presentasi public speaking di depan kelas gitu. Untuk selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang Bu Umi rancang sendiri yang akan diterapkan di kelas, mulai dari mungkin modelnya, strateginya, pendekatan ataupun metodenya? Modelnya PBL, jadi kita berbasis masalah gitu. Terus kemudian saya lebih ke ini untuk mungkin perangkat yang harus ada ya, jelas karena saya pakai presentasi. Di situ nanti mencantumkan meliputi pertanyaan pemantik, gambar, kemudian ada lembar kerja peserta didiknya, dan berikut juga contoh-contoh yang bisa untuk membuat mereka itu paham, oh saya begini cara mengerjakannya, langkah-langkahnya. Kemudian ada buku paket itu, kemudian ada beberapa jurnal online yang bisa mereka pakai untuk berliterasi. Kemudian ada perangkat laptop dan LCD itu wajib gitu. Itu perangkatnya. Terus kemudian metodenya lebih ke ceramah Bu, kita nggak bisa meninggalkan itu ya, apalagi sejarah. Jadi kalau kita dituntut
harus meminimalisir guru ceramah, tapi itu nggak bisa. Jadi tetap saya menggunakan itu meskipun hanya berapa persen. Nggih. Betul sekali Bu Umi, karena saya memang penasaran sejarah itu kalau memang pure murni diskusi itu sebenarnya tidak memungkinkan karena harus ada penjelasan terlebih dahulu dari gurunya sebagai sumber utamanya. Oke, baik Bu Umi, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, bagaimana media pembelajaran yang ingin Bu Umi nanti gunakan saat proses pembelajaran? Jadi kita kan belajar berdiferensiasi, Bu. Jadi nanti saya akan mencoba di situ mengelompokkan anak berdasarkan minatnya dulu. Itu yang pertama strateginya. Kemudian yang kedua, tugasnya sama, hasil endingnya sama, tetapi dengan produk yang berbeda. Ada yang dalam bentuk portofolio, ada yang dalam bentuk gambar, atau mungkin kalau ada yang memungkinkan, saya harapannya ada anak yang langsung secara lisan bercerita dari hasil yang mereka dapatkan dengan tugas satu kelas itu sama, tetapi yang dikumpulkan produknya nanti berbeda itu. Oh gitu. Jadi harapannya nanti medianya yang dihasilkan nanti berbeda. Ada yang berupa lisan, ada yang berupa gambar dan juga portofolio begitu, nggih. Nanti kira-kira kapan Ibu akan melakukan praktik pembelajarannya secara detail? Mungkin kapan, harinya, jam keberapa dan di kelas berapa? Nanti hari Selasa di jam ke-45 Bu. 45 itu. Kemudian di kelas 10H. 10H. Nggih. Berarti nanti saya akan mensupervisi jenengan di Selasa depan nggih Bu nggih, untuk mengetahui bagaimana jalannya proses pembelajaran nanti. Nah, setelah adanya percakapan ini nggih Bu, kira-kira apa yang Bu Umi dapatkan? Yang pertama jelas di situ untuk kesiapan saya lebih, ya otomatis harus lebih siap karena sudah ini nggih, jadi itu satu itu memotivasi sekali. Jadi saya, oh mungkin ada yang kurang, ada yang perlu dipersiapkan, itu bisa menjadi satu motivasi saya. Jadi harus lebih siap. Yang kedua, tambahan informasi ya Bu ya. Karena ternyata untuk masuk ke kelas itu sebenarnya banyak administrasi yang harus kita lengkapi, dan itu sebenarnya bukan beban, lebih ke untuk persiapan kita sebagai gurunya. Karena kalau tidak begitu kan bisa nanti tidak terstruktur gitu. Jadi betul sekali. Jadi dengan adanya ini sangat membantu sekali. Terima kasih Bu Umi sudah mengungkapkan apa saja yang dirasakan setelah adanya percakapan ini. Nah, nanti setelah observasi Bu Umi, nanti kita juga akan melakukan wawancara pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Nggih Bu Umi, dan sekarang saya mengucapkan terima kasih sekali Bu Umi sudah meluangkan waktunya dengan saya melakukan wawancara praobservasi sebelum pembelajaran dimulai. Terima kasih Bu Umi. Semoga nanti waktu proses pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar. Sekian wawancara praobservasi saya dengan Bu Umi, guru sejarah. Nanti akan dilakukan observasi pada Selasa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini? Ya. Karena ini pertama saya di 10H itu dengan siswa yang lengkap. Dari pertama masuk sampai ini pertemuan ke-5 menuju ke-6 ya. Itu banyak wajah-wajah yang hampir belum pernah ketemu sekalipun. Makanya silakan yang baru datang ya, silakan menyesuaikan. Jangan sampai saya yang ngobiak-ngobiak, kamu harus menjemput bola. Karena itu kebutuhan kalian juga termasuk kebutuhan saya ya. Oke, kemudian coba saya absen dulu ya. Alivia, Arjuna, Chelsea Nur, Dava, Diara, Dian, Dinda, Diva, Esa, Vicky, Hardiansyah, Intan, Irfan, Iza, Lutfiana, Muhammad Dava,
Mondavian, Suaibul, Mula, Nadia, Najwa, Nanda, Natasha, Nurul, Rica, Rivi, Rizky Irzam sudah masuk? Belum. Oke, ini juga sama. Safira, Sofia, Siva, Siti Fatia, Siti Nur, kemudian Tania, Trias, terakhir Vanessa. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya? Nah, pada pertemuan hari ini kita flashback sedikit terkait pertemuan minggu kemarin, di mana kita sudah membahas berbagai metode cara dalam melakukan penelitian dengan berbagai langkah-langkah, dan itu harus terlampaui semua. Tidak boleh satu langkah ditinggalkan. Kalau kalian meninggalkan, itu nanti akhirnya endingnya dari sebuah karya yang kalian hasilkan itu tidak akan sempurna karena menghilangkan dari eksistensi kebenarannya tadi. Untuk hari ini kita judulnya ini ya, kita memasuki Indonesia periode yang kedua. Indonesia masuk masa klasik yang kita kenal dengan zaman Hindu-Buddha. Jadi Hindu-Buddha itu benar-benar pernah ada dan berkuasa pada masanya dulu, sehingga banyak sekali beberapa peninggalan ya yang sampai sekarang masih kita temukan. Ini nanti akan kita pertanyakan. Salah satu yang harus kita syukuri sebagai generasi Nusantara, di mana kita punya nenek moyang yang sangat sakti pada masanya dulu. Bisa nggak menyebutkan siapa tokoh yang dikatakan sakti pada masa kerajaan Hindu-Buddha? Oke, satu Gajah Mada. Betul, Patih Gajah Mada yang sekarang menjadi lambang dari yang kalian pakai itu ya, lambang Ganesha, itu melambangkan ilmu pengetahuan. Seorang patih yang eksis pada masa kerajaan Majapahit pada pemerintahan dinasti Hayam Wuruk, itu mbah buyut kita. Oh, berarti kita itu keturunan orang-orang sakti. Ada lagi mungkin yang masanya lebih jauh ya, seperti pada yang ini, membangun 1000 candi dalam waktu semalam. Bandung Bondowoso itu juga muncul di masa kepahlawanan, masa klasik. Jadi itu mereka salah satu contoh bahwa membuktikan kita itu generasi bukan yang generasi kaleng-kaleng, tapi ternyata mbah buyut kita itu orang yang benar-benar sakti, dan mungkin kesaktian itu harusnya bisa menurun ke kita dan nanti ke generasi kita selanjutnya. Nih, kemudian tujuan ya, nanti di sesi akhir setelah kita mempelajari terkait Hindu-Buddha, ada 2 tujuan yang harus tercapai sekarang ya, setelah ini nanti. Yang pertama, setelah melalui proses nanti ada literasi, ada diskusi, kalian harus bisa menganalisis teori masuknya Hindu-Buddha. Jadi harus bisa setelah kita nanti. Yang kedua, melalui diskusi juga harus bisa melihat, kalian nanti akan bisa melihat pengaruhnya apa Hindu-Buddha yang pada zaman dulu sudah beratus-ratus tahun yang lalu ya, yang sampai sekarang masih kita tinggalkan, masih kita pakai, kita fungsikan, itu apa pengaruhnya. Nih, jadi ada 2 tujuan itu yang nantinya harus kita capai di pertemuan sekarang ya. Kemudian muncul pertanyaan seperti ini. Coba dari 3 gambar ya, saya tanya ke Nurul. Ini gambar apa Nurul? Buddha. Coba deskripsikan 1 kalimat saja kalau kamu melihat gambar itu. Oke, tiduran gitu ya. Itu seorang sesosok Buddha tidur. Ada lagi yang mau nambahi? Mungkin boleh dengan ini mungkin belum ada yang pernah datang karena ini candi di Jawa Timur. Sempat saya tanyakan, kalian taunya candi itu kalau nggak Borobudur Prambanan. Seolah-olah di Indonesia itu kalau candi ya Borobudur Prambanan. Padahal di Jawa Timur itu masih banyak jumlah
candi peninggalan masa Hindu-Buddha. Salah satunya ini Candi Tikus namanya. Ya, ini Candi Tikus. Kenapa kok di situ banyak airnya? Apakah tikusnya berenang di situ? Tidak. Itu sebagai perairan, pertirtaan. Jadi sumber mata air. Dan menurut cerita rakyat ya, entah ini benar atau tidak, karena menurut cerita rakyat itu secara lisan, penduduk sekitar mengatakan ini itu dulu difungsikan sebagai pemandian para ratu dan dayang-dayang yang mengikuti. Itu versi cerita rakyat. Nah, kalau ini semua tahu. Ya. Suaibul, apa Suaibul? Kamu kalau ngantuk mungkin punya inspirasi, itu gambar apa? Coba ceritakan, boleh satu kalimat, satu paragraf, nggak boleh. Loh? Pernah ke sana? Belum. Ada selain Suaibul yang belum pernah ke Candi Borobudur? Oh, masih banyak. Oke, nanti lain waktu ya, jalan-jalan orang tuanya diajak ke sana. Kan itu kan salah satu bentuk peninggalan 7 keajaiban dunia menurut UNESCO. Kan eman kalau kita yang sebagai pemilik, kalian itu pemilik karena kalian sebagai asli warga Nusantara. Nih, jadi paham ya kalau melihat gambar-gambar ini termasuk sebagian kecil bentuk peninggalan masa Hindu-Buddha. Itu Buddha tidur. Itu yang saya ambil itu fotonya dari Trowulan, Mojokerto. Tetapi ternyata kita juga punya di Rembang, katanya di Lasem. Bener nggak? Sudah pernah datang ke Lasem? Banyak yang belum. Atau ada yang nggak tahu Lasem di mana? Oke. Kemudian coba ini sambil ditulis boleh ya, tapi hanya singkatnya saja. Jadi ada 4 teori, dan 4 teori ini sifatnya tidak mutlak. Boleh jadi nanti kalau kemudian ada muncul teori versi terbaru dan disertai bukti yang lebih kuat dan akurat, maka teori ini nanti akan tergeser oleh teori yang baru. Yang pertama ada teori Waisya. Waisya itu artinya pedagang. Berarti teori Waisya mengatakan bahwa Hindu dari negara India masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang. Jadi yang menghindukan orang Indonesia itu para pedagang India. Jadi sambil menyelah minum air, sambil dagang, sambil melakukan syiar agama, dakwah. Itu salah satu yang dikatakan dari teori Waisya. Kemudian yang kedua ada teori kesatria. Para kesatria itu para tentara perang ya. Jadi pada waktu itu memang menurut ceritanya banyak sekali kejadian peristiwa perang di India. Nah, prajurit yang kalah perang itu melarikan diri. Ada yang sampai ke Nusantara, dari larinya dia ke negara asing ya, itu juga sambil menyebarkan agama Hindu yang dibawa mereka dari India. Itu teori kesatria. Kemudian Brahmana, para pendeta, ini misi suci. Jadi memang ya dari Hindu, dari India, para pendeta itu melakukan dakwah untuk menyebarkan Hindu ke belahan bumi di luar India. Makanya para Brahmana ini naik perahu datang ke Indonesia untuk menyebarkan Hindu. Tetapi boleh diingat ya, bahwa tidak semua teori itu benar, dan itu ada tingkatnya, berapa prosentasenya, karena ada yang menentang. Salah satunya pada teori Brahmana, coba diingat-ingat, digarisbawahi ya, ini yang sering dipertanyakan. Para Brahmana pada waktu itu ada cerita Brahmana diharamkan menyeberang lautan. Jadi Brahmana itu nggak boleh nyeberang laut. Lalu bagaimana dia bisa sampai ke Indonesia kemudian untuk menyebarkan Hindu? Sedangkan transportasi yang ada pada masa itu hanya kapal. Jalan bis itu belum ada, apalagi jalur udara. Pesawat itu jelas masih sangat jauh, belum terpikirkan gitu ya. Jadi nggak ada. Makanya transportasi yang bisa mereka pakai kendaraan hanya kapal, perahu pada waktu itu. Kemudian yang keempat, teori arus balik.
Teori arus balik itu maksudnya orang pribumi Indonesia itu memang sengaja datang pergi ke India untuk belajar agama Hindu. Setelah pinter dia pulang kampung ke negaranya dan nanti akan menyebarluaskan ke tetangga, ke lingkungan sampai ke pedalaman. Ini dari teori arus balik. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan bertanya. Ayo, sudah paham? Oke, yakin ya? Satu lagi, kemudian terkait pengaruh. Nah, ini yang kedua. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua, ternyata banyak sekali efek samping jangka panjang dari suatu peristiwa yang sudah terjadi ratusan, ribuan, mungkin jutaan tahun yang lalu. Dan itu masih sangat berpengaruh untuk kehidupan kita di masa sekarang. Makanya ya, seringkali orang mengatakan peristiwa yang kita alami saat ini mungkin ada sebab akibat dari perjalanan kita di beberapa hari yang lalu. Jadi tidak ada semuanya instan ujuk-ujuk. Kata ujuk-ujuk itu sebenarnya sangat mustahil ya. Tiba-tiba itu tidak ada. Tuh, Bu, kenapa teman saya si Fanur tiba-tiba baru masuk dipanggil BK, Bu? Ya karena ada sebabnya. Tidak mungkin guru BK tiba-tiba marah-marah ya, kamu dimarahi, itu sangat tidak mungkin. Gitu, paham ya maksudnya? Nah, salah satunya ada di bidang ekonomi. Oke. Pengaruh di bidang ekonomi karena pada masa dulu ekonomi satu-satunya ekonomi yang berkembang itu di bidang perdagangan bakulan. Zaman Nabi mungkin juga perdagangan itu menjadi satu-satunya ekonomi yang paling eksis, paling populer dan mungkin paling bisa dilakukan. Bu, apakah dulu ada YouTuber, Bu? Ya nggak bisa, itu kan perkembangan intelektual manusia yang berkembang. Apakah dulu ada mata pencaharian selain berdagang itu apa sih? Chelsea? Apa Chelsea? Iya, mata pencaharian, ekonomi. Oke, petani, nelayan. Apakah zaman kerajaan tidak ada petani dan nelayan? Ada enggak? Pasti ada, tetapi dengan kapasitas yang berbeda. Petani masa kerajaan jangan berpikir, wah dulu itu petani ada mesin traktor seperti sekarang, jauh. Sangat tidak ada, karena perkembangan teknologi itu di awal abad ke-20. Tuh, nelayan, apakah secanggih saat ini? Juga sangat jauh, pasti ada. Bahkan pendidikan seperti kita sekarang ya, ada guru, ada siswa, ya ada. Tetapi dengan metode yang mungkin lebih sederhana dan cenderung ke primitif gitu ya. Tidak ada siswa berseragam seperti ini ya, gedung ruang kelas, ada jadwal kurikulum, itu masih sangat jauh. Itu sudah Indonesia memasuki masa kontemporer, jadi sangat jauh perbedaannya. Jadi kalau kita berimajinasi, mungkin kalau kita bisa ya, kita jalan-jalan ke waktu tertentu, pada waktu itu ya mungkin seperti kita nonton drama Korea. Kamu bisa melihat, oh sistemnya kerajaan itu seperti itu. Bertani, pembagian perekonomian ya, karena perekonomian itu menjadi kebutuhan primer. Tidak ada manusia hidup tidak membutuhkan ekonomi. Paham? Paham ya, itu ekonomi. Oke. Kemudian lanjut dulu, kalau ada pertanyaan gak mudeng langsung angkat tangan boleh. Kemudian politik. Politik di sini yang saya tekankan itu pada sistem pemilihan raja. Kalau zaman dulu itu menggunakan sistem monarki absolut, tidak ada pilihan seperti kita ini ya, demokratis, nyoblos, itu nggak ada. Jadi berdasarkan garis keturunan. Kalau anaknya raja, pasti kalau bapaknya raja, pasti anaknya menjadi raja selanjutnya tanpa dipilih rakyat. Rakyat seneng ya silahkan, gak seneng ya boleh saja. Karena sistemnya bukan demokratis. Lah Bu, kalau dari rakyat biasa kemudian pengen jadi raja bisa enggak? Ya sampai kiamat nggak bisa. Karena genetik itu menentukan. Tak kasih contoh di
Daerah Istimewa Jogja sampai sekarang, kalau di Rembang ada pilihan Bupati Rembang. Kalau di Jogja nggak ada, karena mereka menggunakan sistem kesultanan. Jadi kalau orang Jogja atau orang Rembang ya, di sini ada 10H. Bu, saya punya cita-cita mau jadi wali kota Jogja. Ya sampai kiamat kamu nggak akan terwujud impiannya. Karena di sana menggunakan sistem monarki. Kecuali orang Jogja punya cita-cita jadi Bupati Rembang. Mungkin karena kita menggunakan sistem demokratis. Jadi itu salah satu yang sangat ini berkebalikan zaman dulu dengan zaman sekarang. Tuh. Kemudian sosial, kasta. Jadi pada masa Hindu-Buddha itu kita terbagi ke dalam kasta. Orang kaya berteman sama orang kaya, menikah juga sama orang kaya. Itu dulu para bangsawan. Orang miskin ya sama orang miskin, itu namanya sistem kasta. Sama seperti di Bali ya, Pulau Bali itu mungkin masih melakukan yang sama ritualnya, itu sistem kasta. Kemudian pendidikan ada, jadi di tempat-tempat ya seperti di apa ya istilahnya, di suatu tempat dikumpulkan untuk melaksanakan pendidikan, namun pendidikan masih sangat tradisional. Kemudian kesenian, seni pahat, patung. Jadi patung yang kita lihat itu termasuk hasil karya seni pada masa klasik Hindu-Buddha. Belum lagi seni-seni yang lain masih banyak. Dan yang terakhir budaya, kebudayaan. Oh jelas, karena kalau kita di hari sekarang di bulan-bulan Agustus cenderung kita kembali mengeksplor budaya tradisional yang mau ditampilkan. Dan ini salah satu yang membuktikan Nusantara itu kuat dengan tradisi adat budaya. Jadi identitas, kembali mengenali identitas kita sebagai orang Timur, itu salah satunya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas. Oke, Dava sudah jelas. Kemudian berikutnya ya, untuk membuktikan, karena kamu bilang sudah jelas, saya tidak menyaksikan ya. Maka langsung kita terjun. Ini nanti ada 6 kelompok seperti ini. Oke, kita ke lembar kerja siswa dulu. Jadi sebelum ke langkah-langkahnya, biar kalian membuktikan kalau memang itu paham, tepat sasaran, silakan dibentuk 6 kelompok. Kalian bersama timnya. Boleh memilih, saya tidak memaksakan ya. Yang penting disesuaikan dengan kemampuan seperti biasa. Silahkan 1 menit kelompok terbentuk. Langsung. Ya. Oke, ini sudah siap kelompok ini. Ditulis kelompok 2 yang besar ya. Ini kelompok sini ya. Ini kelompok 3 ditulis kelompoknya. Kelompok 4. Cari yang ini nih. Ini 1. Oh sudah. Ini kelompok 5. Terakhir. Ayo duduk, ini kelompok 6 dikasih namanya. Kelas kasih duduk, tuh tempat duduk. Oke, ayo diperhatikan.
Sudah, silakan duduk di kelompoknya ya. Oke. Ambil kursinya, duduk yang nyaman, senyamannya. Mas, kamu belum dapat kelompok? Yang kurang? Oh, sana yang belakang. Ayo, yang pindah situ tanggung jawab dong, bawa kursinya masing-masing. Jangan nyarat punya tetangganya. Nah, ayo, siapa itu namanya? Ayo, oke ya. Oke, yang sudah siap, silakan didengarkan perintahnya. Oke, kelompok 1 ya. Nanti kalian silakan menulis bagiannya ini ditulis ya. Kelompok 1 akan menganalisis pengaruh Hindu-Buddha di bidang politiknya. Jadi kamu fokus ke politik, sistem politik pemerintahan. Nanti bentuknya dalam bentuk tulisan. Jadi kamu nanti akan boleh pakai buku paket, itu sudah ada. Boleh searching ya, open Google juga silakan. Kemudian kelompok 2, pengaruh di bidang ekonomi. Jadi kalian akan fokus menyoroti bagaimana perekonomian pada masa Hindu-Buddha. Jadi khusus di bidang ekonomi. Kelompok 3 di bidang pendidikan. Jelas ya? 4 di bidang sosial. 5 nanti di bidang budaya dalam bentuk gambar. Kenapa kok gambar? Jadi nanti kamu akan membuat sketsa budaya apa? Gambarnya. Ya, disesuaikan dengan kemampuan. Kemudian yang terakhir kesenian juga dalam bentuk sketsa gambar. Kesenian itu malah banyak contoh karena pada masa Hindu-Buddha karya seni pahat, seni-seni yang lain itu diwujudkan dalam bentuk gambar. Gitu, paham ya? Oke, 15 menit ya. Coba dari sekarang semuanya bekerja. Ya, di lembar yang sudah saya sediakan. Oke, langkahnya seperti ini ya, bisa dibaca. Coba di daftar isinya, soalnya ini campur ya, hanya ini. Langsung ini ya, boleh nggak apa-apa dicoba dibuka, nggak apa-apa. Ekonomi berarti ekonomi yang berkembang pada masa Hindu-Buddha. Perdagangan maritim ya, karena kita itu negara yang dekat Rembang itu kan laut, pantai. Jadi maritim itu menjadi pusat perekonomian. Sudah berapa persen? 10%. Boleh, nggak apa-apa. Angka cantik. Ada, di situ ada. Politik ya, sistem pemerintahan. Pengaruh, berarti itu contoh ya, masih banyak yang lain, tidak hanya di Jogja.
Kalau dulu namanya raja, belum pas Islam namanya ganti sultan. Kan kalau di Jogja itu kesultanan. Nanti masuk sekarang jadi presiden, gubernur, bupati. Tuh, iya itu. Itu sistem pemerintahan ya Pak ya. Saya. Nanti yang presentasi, oh iya, boleh, ya. Ini yang mata pelajaran ini kita ambil yang nelayan aja atau gimana? Boleh, kamu menambahi kan secara umum ya, berarti boleh perdagangan, boleh nelayan, perikanan ya, boleh pertanian, semua ditulis saja boleh. Dikasih, karena memang semua itu kan awalnya dari dulu, kita melestarikan. Ada enggak? Bu, ada perekonomian baru, namanya nelayan. Ya enggak, nelayan itu sudah ada zaman dulu kan. Ya memang ada dan boleh sekali ya. Nah kalau kamu mencantumkan Bu TikTokers ya nggak mungkin, mustahil karena nggak ada. Hindu. Dijelaskan secara singkat jelas ya. Jadi enggak harus Enggak. Pendidikan. Pendidikan itu banyak pembahasan sebenarnya, seperti pondok pesantren yang sekarang miliknya Islam itu dulu datangnya itu dari Hindu Buddha. Jadi sastri ya, kata sastri, santri itu dari bahasanya Sanskerta, jadi Hindu Buddha dulu. Jadi yang pondok pesantren tidak harus Islam. Pada masa Hindu Buddha ya pondok pesantren. Apa? Masih penjelasan dulu. Nanti Tidak usah banyak-banyak penjelasannya ya. Yang penting inti karyanya. udah boleh pakai pensil. Seadanya, pakai pulpen boleh. Kamu nggak duduk. Enggak yang bawa. Ini Bu. Ya. Jadi kasta itu kalau bahasa sehari-hari itu status sosial. Ya, itu kasta. Jadi ada kasta orang-orang prajurit, orang-orang bangsawan, ada orang yang hanya sebagai kaum buruh, itu ada pada masa itu. Sampai sekarang kan juga ada. Tapi kasta Duduk sih, duduk. Ini ya dimulai dari yang terdapat makanan listrik pengaruh dalam bidang sosial. Silakan ke nomor 4 untuk menentukan perwakilan 2. Aki, biar aku. Yang menjelaskan. Aki, hei. Ayo Vicky. Perkenalan. Silakan para audiens memperhatikan. Sal. Nanti silakan memberikan tanggapan dan pertanyaan. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kerja kami. Kebudayaan Hindu Buddha telah mempengaruhi Indonesia dalam berbagai bidang termasuk sosial, sistem kasta, kebudayaan
Hindu Buddha memperkenalkan sistem kasta dengan 4 urutan: Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Pada masa Hindu Buddha, masyarakat Indonesia terbagi menjadi tingkatan-tingkatan sosial berdasarkan kasta. Namun susunan kasta ini mengalami pergeseran dalam kebudayaan Indonesia. Dampak negatif nilai individu. Dari mana? Salah satu contohnya dari public speakingnya. Bagaimana kamu bisa menceritakan kembali ya apa yang kamu kerjakan dalam kelompok. Makanya diperlukan kerja tim, itu tujuannya itu. Semakin banyak yang mengerjakan, maka akan semakin unik dan menarik hasil kerjaannya. Bukan saling runut-menunut ya, runut sama nebeng. Itu yang tidak saya izinkan. Terus kemudian coba kesimpulannya ya. Oke, silakan. Dari yang pertama, sosial, kasta. Apakah kasta itu masih ada sampai sekarang? Tentunya masih di berbagai wilayah, tetapi tidak kemudian dipatenkan, disakralkan, tetapi mengikuti perkembangan pola zamannya. Ada di beberapa wilayah mungkin masih 100% menerapkan, tetapi ada di berbagai daerah yang lain itu sudah mengalami bentuk perkembangan dan perubahan. Nih. Kemudian dari seni yang ditunjukkan tadi gambar salah satu wujud pengaruh peninggalan Hindu Buddha, ada gambar wayang. Boleh, karena memang sama ya. Intinya bobot penilaian sama meskipun produknya ada yang bentuk tertulis, ada yang gambar, atau mungkin ada yang secara lisan. Karena memang kalian kompetensinya melalui lisan ya boleh, tidak apa-apa. Itu belajar yang menyenangkan sesuai dari kurikulum Merdeka. Dari wayang kembali lagi ya. Apakah wayang itu masih ada sampai sekarang? Masih sangat lestari, banyak sekali. Ketika ada tadi dikasih contoh kitanan ya, Bu, saya mau kitanan, tolong ditanggapkan wayang. Boleh, dan itu masih sering. Apalagi ketika ada tradisi sedekah bumi, sedekah laut ya, tidak jarang juga kita sering mendapati warga itu mempertontonkan, melakukan pertunjukan wayang, baik wayang orang, wayang kulit, dan wayang-wayang versi yang lain. Baik, sampai sini jelas? Jelas. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti ya, yang akan kita bahas, kita akan melihat dari sisi kerajaan. Karena suatu negara itu ada, pasti ada asal usulnya. Tidak mungkin ujuk-ujuk muncul Indonesia, ini lambangnya, ini mata uangnya, ini dan perangkatnya. Pasti melalui proses yang sangat panjang. Itu silakan nanti di rumah dipersiapkan, dibaca-baca ya, terkait tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha pada masa itu yang mungkin sampai sekarang juga masih banyak kita lihat tinggalannya atau tilasannya. Tuh, oke, tidak ada pertanyaan, pasti tidak ada. Saya minta satu, coba Muhammad Dava kasih kesimpulan hasil pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Kesimpulan yang kamu dapat apa? Saya belajar dari pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui pengaruh Hindu Buddha yang ada di Indonesia dalam bidang-bidang yang di Indonesia. Oke, tepuk tangan. Padahal tadi tujuannya kan saya meminta minimal kamu mengetahui teori, yang kedua pengaruhnya. Lah Dava bisa
mengetahui pengaruh di segala bidang. Kan keren itu ya. Oke, cukup dari saya ya. Kita ketemu lagi di pertemuan besok. Terima kasih luar biasa untuk hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.